Hidup pria ini tidak semudah itu. Sesudah dia berhasil kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan pacarnya, lagi-lagi takdir berkata lain. Pacarnya kembali tewas, tapi dia akan tetap berusaha agar pacarnya tetap hidup. Dia akan kembali melakukan perjalanan waktu. Apakah dia akan berhasil? Kalau begitu langsung saja kita mulai. Di awal film terlihat geng Toman berlari di malam hari berusaha melarikan diri dari geng Valhalla. Mereka pun berkelahi hebat di sana. Di tengah-tengah perkelahian, datanglah petinggi Valhalla yang bernama Kazutora dan langsung menghajar anggota Toman itu. Di bawah terlihat Pachin habis babak belur. Tiba-tiba datang ketua anggota geng Valhalla yaitu Hanma. Pachin tak berdaya di sana. Ia pun dicaci maki oleh geng Valhalla. Geng Valhalla memaksanya untuk membuka seragam lalu membakarnya. Setelah membakarnya, mereka pun pergi meninggalkannya. Tidak mau merasa kalah, Pachin pun mengambil besi dan menusuk anggota geng Valhalla itu. Dan inilah Tokyo Revenger 2 Bloody Halloween. Di sebuah kontrakan, Takemichi terlihat masih tidur dengan alarmnya yang sudah berbunyi. Tetangganya memarahinya karena alarmnya terlalu berisik. Takemichi yang sudah berumur 27 tahun kini hanya bisa bekerja serabutan. Ia pun bangun dari tempat tidurnya dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia sudah berhasil balas dendam dan mengubah takdirnya. Di tempat kerja, ia diejek oleh teman-temannya karena di umur sekarang ia masih perjaka. Di tengah-tengah itu, Takemichi tiba-tiba mendapat notifikasi dari handphonenya. Itu adalah notifikasi dari Hinata, kekasih Takemichi. Ia kaget karena ia tersadar sudah berhasil mengubah takdir sesuai dengan keinginannya. Takemichi dan Hina pun bertemu. Mereka terlihat sangat canggung. Di belakangnya terdapat Naoto yang heran. Terlihat Takemichi pun salah tingkah. Naoto yang muak melihat tingkah mereka menyarankan mereka untuk pergi jalan berduaan. Takemichi dan Hinata pun berangkat menggunakan mobil menuju taman. Di dalam mobil mereka masih terlihat canggung dan selalu salah tingkah. Sesampainya di taman, Hinata pun memberitahu Takemichi tentang perasaan Hinata yang merasa nostalgia jika melihat taman yang mereka kunjungi tersebut. Tempat itu sangat berarti untuk Hinata karena di sanalah ia putus dengan Takemichi di saat SMA. Takemichi pun salah tingkah dan langsung ingin pergi ke toilet. Takemichi tak percaya bahwa saat SMA ia memutuskan Hinata. Karena merasa bersalah, Takemichi pun berlari ingin berbicara dengan Hinata. Hinata sudah meninggalkan taman tersebut. Takemichi pun mencari Hinata di taman tersebut. Saat ia mencari, Takemichi tak sengaja berpas-pasan dengan Hanma yang bersetelan jas. Hanma menyadari bahwa Takemichi tidak berada di mobil. Takemichi bingung dan langsung berlari menuju mobil yang berada di parkiran. Tiba-tiba datang mobil hitam misterius mengebut berusaha untuk menabrak mobil Hinata. Tabrakan pun terjadi sehingga membuat dua mobil itu meledak hebat. Takemichi panik dan berlari menuju mobil berusaha untuk menolong Hinata yang sedang berada di dalam mobil itu. Hinata terlihat lemah tak berdaya, kakinya berlumuran darah. Hinata memberitahu Takemichi untuk menjauh dari mobil itu karena berbahaya. Takemichi tak ingin meninggalkan Hinata dengan kondisi yang amat mengenaskan. Takemichi yang tak sanggup melihat keadaan Hina langsung memeluk Hinata. Dia menyatakan perasaannya yang sesungguhnya. Hina pun mendorong paksa Takemichi keluar dari mobil itu dan seketika mobil itu pun meledak dengan dahsyat. Takemichi terkejut melihat hal tersebut dan tetap berusaha ingin menolong Hinata. Tetapi terlihat dua orang menahan Takemichi agar tidak meledak bersama mobil itu. Ledakan pun terjadi lagi. Takemichi mulai menangis karena melihat kejadian tersebut. Ia pun bertekad ingin mengubah takdir agar Hina tetap bisa hidup. Keesokan harinya, Takemichi menghadiri acara pemakaman Hinata. Terlihat Takemichi mendatangi Naoto untuk menjabat tangannya agar Takemichi dapat kembali ke masa lalu. Naoto memberitahu Takemichi bahwa itu hal yang percuma. Naoto memberitahu Takemichi bahwa yang menabrak mobil itu adalah Akun. Walaupun Takemichi balik ke masa lalu, tetap saja endingnya Hinata akan terbunuh. Namun Takemichi bertekad kuat merasa bisa untuk mengubah takdir. Ia mengatakan akan menyelesaikan semua masalah berawal dari akarnya. Dan ia ingin menjadi ketua geng Toman agar semua hal yang buruk tidak akan terjadi lagi. Naoto membawa Takemichi ke penjara untuk menemui seseorang. Ternyata Takemichi bertemu dengan Draken. Ia terkejut setelah mendengar kabar bahwa Draken terpidana mati.
Draken menyebutkan bahwa geng Toman saat ini sudah menjadi geng jahat. Naoto bertanya apa yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir. Mengapa geng Toman bisa menjadi jahat? Draken mengaku penyebab itu semua karena dirinya sendiri. Draken bertekad ingin membunuh Kisaki. Takemichi lalu diberitahu oleh Draken bahwa ia kini sedang diincar. Draken menyarankan Takemichi untuk pergi dari Tokyo. Takemichi bingung kenapa dia yang diincar. Draken menjelaskan bahwa Kisaki ingin merebut semua yang berharga bagi Maiki. Draken sebelumnya telah membantai geng Valhalla untuk mencari Kisaki. Namun ia tertangkap oleh polisi yang dimana adalah orang dalam dari Kisaki. Tekad Takemichi untuk memimpin geng Toman makin membara. Naoto setuju dengan hal itu. Mereka pun bersalaman. Takemichi berhasil kembali ke masa lalu. Di sana ia pun bertemu dengan Miki dan Draken. Takemichi dibawa oleh dua orang tersebut untuk mengikuti acara pelantikan Kapten Divisi ketiga. Takemichi terkejut saat ia mengetahui Kapten Divisi 3 yang baru untuk menggantikan Pachin yang tertangkap karena menusuk anggota geng Valhalla. Ternyata Kisaki adalah orang yang sah menjadi kapten divisi ketiga. Takemichi pun berlari dan memukul Kisaki secara tiba-tiba. Lalu terdengar suara Baji yang tidak tahu hal apa yang terjadi di sana. Ia dihadang oleh anak buah Kisaki. Lalu ia menghajar mereka semua. Baji tidak tahu bahwa Kisaki akan diangkat menjadi kapten divisi 3. Baji berjalan menuju Maiki dan memukuli Takemichi karena sudah menghalanginya. Baji adalah kapten dari divisi 1. Ia memberitahu Maiki bahwa ia ingin meninggalkan Toman dan bergabung kepada Valhalla. Baji pun langsung meninggalkan tempat itu. Kisaki yang dendam ke Takemichi langsung membalas pukulan tersebut hingga membuat Takemichi tak sadarkan diri. Saat Baji berjalan meninggalkan Toman, ternyata ada Kazutora yang telah menunggu Baji. Kembali ke Takemichi yang sudah sadarkan diri. Maiki bercerita bahwa Baji adalah teman dekatnya. Dia adalah salah satu anggota pendiri geng Toman. Pendiri geng Toman terdiri dari Maiki, Pachin, Mitsuya, Draken, dan Baji. Takemichi diperintahkan Maiki untuk membawa kembali Baji ke Toman. Namun Takemichi meminta permintaan jika ia berhasil membawa Baji kembali, ia ingin Kisaki keluar dari Toman. Maiki menerima tawaran tersebut dan mengangkat Takemichi sebagai anggota geng Toman. Di saat ingin pulang, Takemichi menemukan poket berisikan foto. Terlihat di foto tersebut ada 6 orang pendiri geng Toman. Keesokan harinya, Takemichi masih memikirkan bagaimana ia bisa membawa kembali Baji dari geng Valhalla. Hinata pun datang melihat Takemichi ngomong sendirian. Hinata mengajak Takemichi untuk berfoto. Takemichi terlihat menangis karena ia sudah bertemu dengan Hinata dari masa lalu. Takemichi berjalan di koridor sekolah. Ia melihat teman-teman lamanya. Dia berlari kegirangan dan memeluk mereka bertiga. Takemichi bercerita kepada mereka bahwa dia ingin membawa kembali Baji dari Valhalla. Mereka terkejut mendengar hal itu. Mereka bertiga menjelaskan bahwa Valhalla dipimpin oleh orang yang tidak diketahui. Yang jelas, Hanma adalah orang yang paling tinggi di Valhalla. Di bawahnya lalu ada Kazutora. Di tengah mereka mengobrol, tiba-tiba masuk Kazutora ke ruangan itu untuk mencari Takemichi. Makoto menghadang Kazutora karena ia tidak mengenali siapa Kazutora. Yamagishi lalu memberitahu Makoto bahwa Kazutora adalah anggota dari Valhalla. Terlihat Makoto sangat takut lalu membawa Takemichi ke hadapan Kazutora. Kazutora lalu memeluk Takemichi dan mengajaknya ke Valhalla. Akun sempat menahannya agar tidak ikut ke sana. Tetapi Takemichi menerima ajakan Kazutora tersebut. Setibanya di Valhalla, terlihat Baji sedang menghajar Chifuyu, yaitu wakil Baji dulu saat di Toman. Hal itu ia lakukan untuk melakukan pembuktian kesetiaan kepada Valhalla. Baji bertanya kepada Hanma apakah hal itu telah cukup untuk ia bergabung ke Valhalla. Baji memanggil Kazutora, apakah ia telah mempersiapkan hal yang Hanma inginkan. Ternyata Hanma ingin Takemichi untuk bukti kesetiaan Baji kepada Valhalla. Takemichi maju ke hadapan Hanma sebagai saksi untuk Baji. Takemichi menjelaskan semuanya. Baji pun resmi menjadi anggota Valhalla. Takemichi tak terima hal itu karena Baji adalah salah satu pendiri geng Toman. Baji pun memukul Takemichi karena telah memberitahu hal tersebut. Tetapi Baji malah memberitahu bahwa Kazutora juga pendiri geng Toman. Kazutora dendam kepada Toman karena 2 tahun lalu ia berusaha mencuri motor untuk diberikan hadiah kepada Maiki. Saat ia melakukan itu bersama dengan Baji, Kazutora tak sengaja membunuh Shinichiro, kakak dari Maiki. Karena hal tersebut, Kazutora masuk penjara. Kazutora menyalahkan Maiki karena penyebab mereka mencuri itu untuk Maiki. Semenjak dari itu, Kazutora menganggap bahwa Maiki adalah musuh. Mendengar hal itu, Hanma senang dan sangat menerima Baji menjadi anggota geng Valhalla. Kazutora menyampaikan pesan kepada Takemichi untuk disampaikan ke Maiki. Pada tanggal 31 Oktober, Valhalla akan mengajak Toman untuk tawuran di parkiran mobil terbengkalai. Takemichi ingat di saat Maiki bercerita tentang kakaknya yang sudah meninggal. Takemichi merasa sedih setelah tahu akan hal itu. Maiki, Draken, Mitsuya, dan Takemichi datang ke kuburan Shinichiro. Maiki masih tidak bisa ikhlas tentang semua hal tersebut. Draken dan Mitsuya ngobrol di dalam kafe. Mereka membahas tentang Toman yang sudah mulai hancur terbagi dua.
Mitsuya memberitahu Draken bahwa ia masih galau tentang Kisaki yang menggantikan posisi Pachin sebagai ketua divisi ketiga. Draken tidak ingin melawan Valhalla dan juga ia tahu Maiki tidak berniat untuk melakukan hal itu. Takemichi berjalan sendirian, lalu tiba-tiba terlihat pria sedang duduk sendirian. Pria itu memanggil Takemichi. Awalnya Takemichi menolak, ternyata pria itu adalah Chifuyu, orang yang babak belur dibuat Baji di Valhalla saat itu. Chifuyu mengajak Takemichi mengobrol dan memberitahu Takemichi bahwa Baji adalah orang yang sangat luar biasa. Chifuyu mengetahui bahwa Baji memiliki suatu niat mengapa ia sangat ingin masuk ke Valhalla. Chifuyu pun ingin menyelidiki hal tersebut dan mengajak Takemichi untuk ikut. Chifuyu mengetahui Takemichi mempunyai alasan kenapa ia sangat ingin membawa Baji kembali ke Toman. Chifuyu bersedia untuk menolongnya. Takemichi pun menerima ajakan Chifuyu tersebut. Mereka berdua pergi ke Valhalla. Mereka pun dikelilingi oleh anggota Valhalla. Lalu Baji datang dan bertanya kenapa mereka di sini. Baji pun kembali memukul Chifuyu dengan kuat. Mereka pun dihabisi oleh anggota Valhalla. Mereka berdua kembali duduk di taman tempat mereka bertemu. Takemichi bertanya kepada Chifuyu, apa itu Valhalla? Chifuyu memberitahu bahwa Valhalla itu ialah malaikat tanpa kepala. Dan ternyata Hanma itu adalah wakil dari Valhalla. Chifuyu membawa Takemichi menemui Kiyomasa, mantan anggota Mobius, dan juga teman sekolah dari Baji. Chifuyu bertanya kepada Kiyomasa, siapa yang mengajak Baji untuk gabung ke Valhalla? Kiyomasa tidak tahu karena ia sudah tidak bergaul dengan teman-teman sekolahnya. Sekarang, ia sibuk mengurusi bar miliknya. Chifuyu pun bertanya kenapa Kiyomasa bergabung ke Mobius. Ternyata, Kiyomasa dendam karena Draken telah mengusirnya. Namun, Takemichi menentang itu karena ia melihat Kiyomasa diberi perintah oleh Mobius untuk menusuk Draken. Kiyomasa pun ingat yang mengajaknya masuk Mobius adalah Kisaki dan Hanma. Mereka berdua berniat untuk membunuh Draken. Chifuyu pun menyadari semua hal. Ternyata ketua dari Valhalla adalah Kisaki. Mereka berdua memiliki niat buruk. Mendengar hal itu, Takemichi mengingat sesuatu yang membuat ia lemas dan terjatuh. Takemichi langsung berlari ingin menemui Maiki untuk memberitahu semua hal. Terlihat Maiki sedang ngobrol kepada Kisaki, memberitahu bahwa Draken tidak ingin melawan Valhalla. Draken sedang berjalan yang tiba-tiba ditendang oleh Hanma. Hanma berusaha membuat Draken ingin melawan Valhalla. Lalu terlihat Mitsuya yang sedang mengendari motornya yang tiba-tiba dihampiri oleh dua orang misterius. Orang itu pun menyelakai Mitsuya sehingga Mitsuya jatuh dan terluka. Takemichi pun kembali ke masa sekarang untuk menyelidiki apa niat Kisaki yang telah menjadi ketua divisi 3 Toman. Takemichi pun menemui Draken di masa sekarang untuk menanyakan apa benar Kisaki adalah ketua dari Valhalla. Draken pun membantah hal tersebut dan memberitahu Takemichi bahwa ketua dari Valhalla adalah Maiki. Pada tawuran tanggal 31 Oktober itu diberi julukan Halloween berdarah. Di hari itu, Toman kalah melawan Valhalla karena kesalahan Maiki. Ternyata di hari itu Maiki membunuh Kazutora. Draken memberitahu Valhalla ternyata diciptakan untuk mencabut Maiki sebagai ketua gengnya. Toman kalah melawan Valhalla karena kesalahan Maiki. Baji meninggal pada tawuran itu. Maiki pun berubah menjadi jahat dan dia mencabut nyawa Kazutora. Setelah kejadian itu, Toman dan Valhalla bergabung menjadi sebuah geng raksasa. Maiki terjatuh ke kegelapan. Semuanya telah direncanakan oleh Kisaki Teta. Semua ini gara-gara dia. Draken menyalahkan dirinya yang tak waspada dan tak bisa menjaga Maiki. Sebelum pergi, Draken memperingatkan Takemichi. Kisaki akan menghancurkan semua orang yang mengenal Maiki. Lebih baik dia pergi saja dari Tokyo. Takemichi dan Noto kembali ke tempat tawuran 10 tahun yang silam. Tanpa sengaja, dia melihat Maiki di sana. Dia mencoba memanggilnya, tapi Maiki menghilang begitu saja. Takemichi membulatkan tekadnya. Dia akan pergi menyelamatkan semua orang yang dikenalnya. Dia kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir ini dan mengulurkan tangannya. Takemichi dan Naoto pun berjabat tangan. Lalu Takemichi pun kembali ke masa lalu. Saat itu dia sedang berada di atap sekolah. Hinata malah mengejutkannya. Lalu mereka pun makan bersama. Hinata mengajaknya kencan. Mereka akan ketemuan di acara Halloween dan akan memakai kostum. Tapi Hinata request agar Takemichi tidak menjadi zombie. Takemichi pun setuju. Dia terlihat semangat dan meminta izin untuk pergi. Anggota divisi 3 Toman sedang mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kisaki Teta. Tiba-tiba Takemichi menemui Kisaki. Dia mengatakan bahwa dia akan menggagalkan rencana jahat Kisaki. Dia tak akan membiarkan Kisaki merusak Toman. Tetapi Kisaki malah mengatakan bahwa dialah yang akan melindungi Maiki dan Tokyo Manji. Tetapi Takemichi tetap tak percaya. Di masa depan dia akan menjadi pemimpin Toman dan mengawasinya. Lalu anggota yang lain pun menertawakan Takemichi. Cara tiba-tiba geng Valhalla datang menyerang tempat itu. Terjadilah baku hantam di sana.
Anggota Valhalla menyerang Takemichi, tetapi Kisaki menolong Takemichi. Dia menyuruhnya untuk lari. Ternyata di luar, Takemichi dicegat dan kembali dihajar. Anehnya, setelah Takemichi pergi, Kisaki Teta terlihat tersenyum licik. Semua ini seperti sudah direncanakan. Lalu dia dipukul oleh seseorang. Maiki baru saja keluar dari rumah sakit, sehabis menjenguk Matsuya yang terluka parah. Malam itu, Kazutora berjalan sendirian. Dia sudah ditunggu oleh Draken. Dia bertanya alasan Draken untuk menemuinya. Ternyata Draken ingin Kazutora untuk menghentikan tawuran ini. Tapi Kazutora menolaknya. Dia tak ingin dinasehati oleh Draken. Dia menyuruh Kazutora untuk berterima kasih. Maiki telah memberikannya kesaksian di sidangnya yang tak memberatkannya. Oleh karena itu, dia bisa bebas dari penjara dengan cepat. Kenapa dia dendam kepada Maiki? Seharusnya Maiki lah yang harus marah padanya. Kazutora mengatakan bahwa dia bukanlah teman lagi. Dia menguyunkan tinjunya ke Draken. Dia berkata akan menghancurkan Toman dan membunuh Maiki. Kazutora pun pergi. Malam itu Maiki bertemu dengan Draken. Dia bertanya apa mereka tak bisa kembali dan apa yang harus mereka lakukan. Draken pun hanya diam. Maiki yang galau mengendarai motornya dengan sangat kencang. Terlihat Takemichi duduk melamun. Chifuyu mendekatinya. Chifuyu khawatir tentang dirinya. Takemichi bercerita bahwa dia merasa bingung. Kenapa Kisaki malah menyelamatkannya? Chifuyu pun berkata, bisa saja itu direncanakan dan sudah diatur. Dia mengatakan, sekarang dia adalah sobatnya. Takemichi bisa bercerita tentang apapun. Takemichi memberitahunya, tawuran akan berlangsung sangat mengerikan pada tanggal 31 Oktober. Bahkan, di sana akan ada korban jiwa. Dia harus menghentikannya dan mengubah takdir ini. Jika tidak, pacarnya akan meninggal di masa depan. Dan Maiki pun akan menjadi jahat. Chifuyu sebenarnya tak paham, tapi sebagai teman, dia akan percaya semua cerita dari Takemichi. Dia akan membantunya. Dia juga punya tujuan untuk menyelamatkan Bang Baji. Chifuyu bercerita tentang pertemuannya dengan Baji. Saat sekolah di kelas 1, dia adalah seorang preman. Saat itu, dia baru masuk Tokyo Manji. Dia menantang semua senior kelas 2 dan mengajar mereka. Teman-temannya pun memujinya. Mereka akan menguasai sekolah ini. Dua temannya ini memberitahu bahwa ada siswa kelas 2 yang tinggal kelas, yang bernama Baji Keisuke. Kabarnya dia adalah orang yang tak terkalahkan. Chifuyu mendatangi Baji ke kelasnya. Dia meremehkan Baji karena penampilannya. Dia pun mendekatinya. Dia bertanya kenapa dia tinggal kelas. Tetapi Baji tak menghiraukannya dan lanjut belajar. Sebenarnya Chifuyu adalah murid yang pintar. Hanya saja dia nakal. Dia mengoreksi tulisan dari Baji dan memberitahu tulisan kanji yang benar. Baji senang atas bantuan Chifuyu. Dia tak akan tinggal kelas lagi dan tak mau ibunya sedih. Chifuyu pun dengan senang hati membantunya. Baji pun berterima kasih karena ternyata Chifuyu adalah orang yang baik. Sepulang sekolah, Chifuyu dicegat alumni sekolahan. Orang-orang yang dihajarnya tadi memanggil para senior itu. Dia tak terima bahwa juniornya dikalahkan Chifuyu. Kedua temannya malah lari ketakutan. Chifuyu dikelilingi oleh seniornya. Dia tak takut dan menyerang. Terjadilah baku hantam satu lawan banyak. Orang-orang ini terlalu banyak. Chifuyu kesulitan. Saat akan dipukul menggunakan kayu, seseorang menghentikannya. Terlihat Baji sedang mengejek mereka. Mereka membawa satu RT untuk menyerang satu orang. Chifuyu mengkhawatirkan Baji, menyuruhnya pergi dari sini. Tetapi orang-orang ini mengejek Baji. Dan yang terjadi adalah Baji balik ke mode premannya. Dia menghajar orang-orang itu. Chifuyu pun sangat terkejut melihat kemampuan Baji. Dia mengalahkan puluhan orang sendirian. Bahkan Baji tahu Chifuyu adalah anggota Toman yang baru bergabung. Baji mengajak Chifuyu makan ke rumahnya. Ternyata rumah mereka berdekatan. Sejak saat itu mereka berdua menjadi akrab. Chifuyu memanggilnya abang dan sangat menghormatinya. Takemichi tersenyum mendengar ceritanya. Dia orang yang hebat. Mereka harus bertemu sekali lagi dengan Baji. Baji ingin pulang menuju ke rumahnya. Dia dihalangi oleh mereka berdua. Chifuyu berkata, mereka sudah tahu Kisaki berbahaya. Dia bergabung dengan Valhalla untuk menghabisi Kisaki Teta. Chifuyu tak ingin Baji mengorbankan dirinya lagi. Baji pun menghajar Chifuyu. Takemichi kembali menghentikannya. Dia menantang Baji untuk duel. Jika Takemichi menang, Baji harus kembali ke Toman. Tanpa basa-basi, Baji langsung menghajar Takemichi. Sebenarnya Takemichi adalah orang yang istimewa. Dia memiliki daya tahan dan tingkat pulih yang luar biasa. Dia selalu saja kalah, tetapi dia tetap kembali berdiri. Dia sempat berteriak apakah Baji akan melupakan rekan-rekannya, tapi Takemichi kembali dihajar. Chifuyu berusaha menghentikannya.
Tapi pemuda ini kembali berdiri, menyuruh Chifuyu minggir. Baji heran, Takemichi sangat keras kepala. Takemichi meminta kepadanya, apapun yang terjadi masa depan, dia tidak boleh meninggal. Baji pun pergi, dia tidak peduli lagi dengan Tokyo Manji. Dia tetap akan menghancurkannya. Takemichi menemui Maiki dan melaporkan jika dia gagal membawa Baji kembali ke Toman. Maiki tak menyalahkannya, dia tak tahu apa tujuan Baji, tapi dia tetap akan percaya padanya. Dari dulu Maiki dan Baji sering gulut waktu kecil, tapi selalu berbaikan. Kali ini keadaannya akan berbeda. Rapat Toman pun dimulai. Maiki memberi komando jika Toman menerima tantangan Valhalla. Draken pun akhirnya setuju untuk ikut tawuran itu. Maiki mengumumkan besok mereka akan tawuran dengan Valhalla. Mitsuya dan Pachin tak bersama mereka, tapi mereka akan tetap mendukungnya. Tiba-tiba Maiki ingin menangis. Dia terlihat sangat sedih. Semua anggota Toman heran. Maiki meminta maaf kepada mereka semua. Dia mengaku jika tak bisa melawan Baji, dia hanya ingin membawa Baji kembali ke Toman. Semua anggota setuju dan bersorak penuh semangat. Lalu terlihat Kisaki pun tersenyum licik. Maiki meminta maaf kepada Draken karena sudah gagal menjadi ketua. Draken tak setuju, dia adalah ketua yang hebat. Teriakan anggota Toman adalah jawabannya. Tetapi Takemichi terlihat kecewa. Ini tak bisa dihentikan lagi. Inilah lokasi pertarungan mereka, di sebuah gudang pembuangan mobil bekas. Semua penonton adalah anggota geng yang ada di Tokyo. Seseorang berteriak, dia adalah juri dari tawuran ini. Orang ini bernama Hansen, anggota geng kriminal besar di Tokyo. Dia memanggil perwakilan tiap geng, Tokyo Manji dan Valhalla. Semua penonton bersorak. Kedua geng ini pun muncul dan mengibarkan bendera mereka. Semua petinggi dari geng ini berada di depan. Kedua perwakilan dari masing-masing geng maju ke depan. Juri pun bertanya, apakah mereka akan duel 5 orang terbaik dari setiap geng atau langsung tawuran ramai-ramai. Draken ingin Kazutora yang memutuskan karena merekalah yang menantang Toman. Draken hanya minta satu syarat, jika mereka menang, Baji harus kembali ke geng Toman. Kazutora tak setuju dan tiba-tiba menyerang Hansen sebagai juri. Mereka tak perlu aturan, mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Hanma memberi komando untuk mulai tawuran. Kedua geng langsung berlari dan saling baku hantam. Kazutora langsung berjalan ke arah Maiki. Dia mengayunkan tinjunya. Draken menangkisnya karena terlalu cepat baginya untuk melawan Maiki. Tiba-tiba Hanma menyerang Draken. Draken kali ini serius menghadapi orang ini. Mereka saling mengayunkan pukulan. Kazutora masih percaya diri dan kembali menantang Maiki. Maiki pun maju, tapi dia dihalangi oleh anggota Valhalla yang lain. Takemichi bertarung seperti biasanya. Dia melihat Kisaki juga ikut bertarung. Kisaki sempat berteriak. Dia menyuruh anggotanya untuk buka jalan bagi ketua. Takemichi terdesak. Dia menerima banyak pukulan dari musuh. Chifuyu segera membantunya. Chifuyu menyuruhnya bangkit dan Takemichi pun kembali berdiri. Mereka bertarung berdua. Hanma tetap licik, menyuruh anggotanya untuk mengeroyok Draken agar staminanya habis. Toman pun sempat kewalahan karena mereka kalah jumlah. Draken menyemangati semua anggota. Dia meminta semuanya untuk bertarung dengan gagah berani. Takemichi hampir putus asa, tapi dia tak ingin kalah di sini. Dia melawan skuad tenaga. Dia tak akan jatuh. Beberapa anggota Toman menangkap Takemichi dan menahannya. Anggota Toman yang lain juga babak belur. Mereka melihat Takemichi yang sangat semangat. Semangat anggota Toman pun kembali membara. Mereka tak akan kalah dari Takemichi. Draken pun sangat senang melihat semangat pantang menyerah Takemichi. Kali ini semua anggota Toman memberikan perlawanan dengan ganas. Seseorang bertopeng menghentikan Takemichi. Tiba-tiba Mitsuya datang dengan kepala berperban. Dia memuji Takemichi. Semua orang senang melihat kedatangan Mitsuya. Mitsuya bertarung dengan gagah berani. Mitsuya pun mulai menghajar orang-orang Valhalla di dekatnya. Terlihat Draken sangat ganas. Hanma pun turun, menyangka Draken sudah habis stamina, tapi ternyata tidak. Kedua orang ini pun bertarung dengan sengit. Maiki juga terlihat hebat. Semua geng Valhalla yang mendekatinya pasti roboh. Maiki mengejar Kazutora. Kazutora pergi ke tumpukan bangkai mobil dan terus naik ke atas. Kisaki tersenyum licik. Inilah yang dia tunggu. Memberi kode ke bawahannya dan dia segera mundur. Maiki mengejar Kazutora. Dia terus memancing Maiki. Takemichi juga ingin naik, tapi orang-orang Valhalla segera menghajarnya. Sementara itu, Baji melihat keadaan di sekelilingnya. Dia mencari Kisaki. Dia tak menemukannya. Pertarungan Hanma dan Draken berlangsung sangat sengit. Kazutora berhenti dan bersiap menghadapi Maiki. Tiba-tiba Maiki diserang dua petinggi Valhalla. Maiki bertarung dengan kedua orang ini, tapi mereka bukan lawannya.
Tiba-tiba Kazutora memukul Maiki dengan tongkat besi. Maiki pun terjatuh. Kazutora segera berteriak. Maiki sudah tumbang. Valhalla pun dinyatakan menang. Semua anggota Valhalla bersorak gembira. Maiki berusaha untuk bangkit. Dia bertanya apakah benar dia adalah musuhnya. Kazutora pun menjawab, dia dan abangnya adalah musuh, dan kembali memukul Maiki. Kazutora menyuruh rekannya untuk memegangi Maiki. Dia mengajar Maiki dengan emosi. Maiki bangkit. Dia sangat sakit hati dengan perkataan Kazutora. Tendangan maut Maiki pun melayang. Kazutora terjatuh. Maiki membuka bajunya dan kembali terjatuh. Dia terduduk dalam keadaan pingsan. Terlihat Kisaki menelpon seseorang, memerintahkannya untuk segera serang Maiki. Orang ini berteriak agar semuanya menghabisi Maiki. Semua anggota Valhalla mengincar Maiki. Anggota Toman pun menghalanginya. Keadaan kembali kacau. Orang suruhan Kisaki mulai mendekati Maiki. Takemichi sempat menahan orang ini. Dia mengenalinya. Dia melihatnya di markas Kisaki Teta waktu itu. Tiba-tiba Kisaki lah yang menghentikan orang ini. Kisaki berteriak jika divisi 3 akan melindungi ketua. Takemichi dan yang lainnya sangat kaget. Anggota Toman senang dan langsung semangat lagi. Bahkan Draken menaruh harapan kepada Kisaki. Tapi hanya Takemichi yang menyadari jika itu salah. Siapapun yang menang, rencana Kisaki akan tetap sama. Jika Toman menang, Kisaki akan menjadi pahlawan yang melindungi Maiki. Apapun yang terjadi hari ini, Kisaki Teta yang akan mengambil alih Toman. Tanpa Takemichi sadari, dia hanya dipermainkan oleh Kisaki Teta. Ternyata ada faktor lain dari rencana Kisaki, yaitu Baji. Dia naik dan langsung menyerang. Hanya Takemichi dan Baji yang sadar betapa jahatnya Kisaki. Baji pun berkata, Kapten Divisi 3 Toman adalah Pacin. Selamanya akan tetap begitu. Baji mengancam Kisaki. Dia akan membuatnya babak belur hari ini. Tapi Baji diserang bawahan Kisaki. Chifuyu menghentikan Baji yang ingin menghajar Kisaki. Jika dia melakukan ini, dia tak bisa kembali ke Toman. Kisaki membangunkan Kazutora dan berkata, Baji telah mengkhianatinya. Takemichi juga ikut naik ke atas. Baji menyuruh Chifuyu mundur. Baji berkata ke mereka berdua, tugas mereka adalah melindungi Maiki. Kazutora yang mendengar itu kecewa. Baji benar-benar berkhianat. Baji maju menghajar semua anak buah Kisaki di divisi 3. Tak ada yang mampu menghentikannya. Salah satu anak buah terakhir Kisaki menghalanginya. Draken masih menghadapi Hanma. Kali ini Draken sangat serius, menghajar Hanma hingga pingsan. Sedangkan Mitsuya dalam keadaan terdesak. Dia terus dipukuli oleh orang ini. Mitsuya terus bertahan. Dia menyerang balik dan mengalahkan orang ini. Anak buah Kisaki bertarung habis-habisan dengan Baji. Tapi Baji mengalahkan orang ini. Sekarang tinggal Kisaki. Mau tak mau Kisaki pun melawan. Tapi dia dihajar oleh Baji. Draken dan Mitsuya menyuruhnya berhenti. Tapi Baji tak akan membiarkan orang ini lagi. Kisaki tetap pingsan. Baji pun mendekati Kazutora dan berkata dia harus percaya padanya. Lupakanlah Maiki. Mereka akan menghajar Draken dan Mitsuya. Tapi Kazutora sudah tak percaya lagi dengan Baji dan menusuknya. Darah pun bercucuran. Kazutora berbisik, dia tak percaya lagi padanya karena dia adalah pengkhianat. Baji terjatuh. Semua orang di Tokyo Manji berteriak sedih. Hansen pun berteriak menyuruh semua untuk menghentikan ini. Dia meminta untuk segera dipanggilkan ambulan. Maiki pun sudah sadar kembali. Dia menghajar Kazutora, meminta Chifuyu menjaga Baji. Maiki turun dan kembali menendang orang ini. Takemichi berteriak agar Maiki berhenti. Maiki pun berkata, dari dulu dia ingin mencabut nyawa Kazutora, tetapi Bajilah orang yang terus menghentikannya. Baji bahkan ikut dengannya ke penjara. Dia memang tak tahu diuntung. Mitsuya dan Draken menyuruhnya berhenti. Maiki terus memukuli Kazutora. Dia hanya ingin hidup untuk mengambil hal yang berharga dalam hidupnya. Sekarang dia akan menghabisinya. Tinju Maiki mendarat berulang kali dan dia tak akan berhenti. Kazutora sudah lemah. Takemichi hanya pasrah. Dia akan melihat kejadian itu akan terulang kembali. Tiba-tiba suara Baji menghentikan Maiki. Dia masih hidup dan turun dari sana. Chifuyu segera membantunya. Baji pun berkata dia tak akan mati hanya karena luka kecil ini. Dia berterima kasih ke Maiki sudah marah untuk dirinya. Baji mengambil belatik dari sakunya dan melakukan harakiri. Semua orang berteriak. Baji pun jatuh. Chifuyu dan Takemichi segera ke sana. Baji memberi pesan ke Takemichi. Kisaki adalah musuh. Dia menyeret Kazutora masuk Valhalla. Saat Kazutora keluar penjara, Kisaki langsung menemui dan membujuknya. Semua itu dilihat oleh Baji. Takemichi bertanya kenapa dia melakukan ini. Baji menjawab jika dia mati karena dirinya sendiri, Maiki tak perlu lagi menghabisi Kazutora. Tokyo Manji dan semua teman-temannya adalah harta berharga dalam hidupnya. Baji menyerahkan Toman dan Maiki kepada Takemichi. Dia harus melindunginya di masa depan dan berterima kasih kepada Chifuyu. Baji pun akhirnya tewas. Maiki sangat kehilangan. Dia ingin mendekati Baji, tapi Kazutora menghentikannya. Dia ingin Maiki membunuh. Kazutora merasa sangat bersalah. Maiki terpancing dan kembali menghajar orang ini. Takemichi menghentikan Maiki. Maiki meminta Takemichi untuk tak ikut campur karena dia tak tahu apa-apa tentang Baji.
Takemichi berteriak, dia sangat paham. Maiki lah yang tak tahu tentang Baji. Baji sudah rela mati untuk mereka berdua. Dia mengorbankan nyawanya. Kenapa dia tak paham? Dan seharusnya seperti itulah geng Tokyo Manji dibentuk. Teman rela meninggal untuk melindungi teman yang lain. Takemichi menangis dan memukul Maiki. Dan sesuatu terjatuh dari Takemichi. Ternyata itu adalah amplop keberuntungan kuil yang berisi foto bersama. Maiki pun bercerita jika Bajilah yang membentuk geng Tokyo Manji. 2 tahun yang lalu, Baji mengajak para pendiri Toman membentuk sebuah geng. Dia menunjuk Maiki sebagai ketua karena dia yang paling jago berkelahi. Draken akan menjadi wakilnya. Pachin si pembawa bendera, Matsuya penasehat, dia dan Kazutora akan menjadi tim penyerang di depan. Semuanya senang. Maiki punya usul nama geng, yaitu Tokyo Manjiro. Semuanya menolak karena menurut mereka itu adalah nama yang norak. Amplop keberuntungan dari kuil akan disimpan oleh Baji. Hari itu mereka memulai era baru bersama. Mereka pun melangkah bersama. Maiki akhirnya kembali sadar apa arti Toman bagi mereka. Selama ini Bajilah yang telah menepati janji itu. Dia mengajarkan teman-temannya banyak hal. Maiki meminta maaf kepada Baji. Dia telah melupakan itu. Pertarungan itu pun berhenti. Tak ada yang kalah dan tak ada yang menang hari itu. Semuanya bersedih. Chifuyu mendatangi makam Baji. Dia memberitahu orang yang akan menjadi kapten divisi 1 adalah orang yang tepat. Dia akan setia dengan orang itu. Chifuyu memakan mie kesukaannya dan membaginya dengan Baji. Dia memberikan penghormatan terakhir untuk abangnya Baji. Terlihat Draken mendatangi Kazutora di penjara. Dia tetap bersalah dan ditangkap karena menggunakan senjata tajam menusuk Baji. Dia menyampaikan pesan Maiki. Maiki ingin Kazutora kembali menjadi anggota Toman setelah keluar penjara. Maiki sudah memaafkannya. Takemichi bertemu dengan Hinata di taman itu. Takemichi minta maaf dan minta agar Hinata memutuskannya. Hinata tidak terima dan menamparnya. Takemichi minta maaf karena dia tidak ingin mencelakai Hinata lagi. Dia berjanji akan kembali lagi di masa depan. Dia pun memeluknya dan meninggalkan Hinata. Hinata berteriak bahwa dia akan menunggunya. Maiki dan Draken mengadakan pertemuan. Dia memanggil Takemichi untuk maju ke depan. Takemichi pun maju ke depan dan memberi pernyataan. Dia akan berjanji akan menjaga Toman. Dia akan menjadi pemimpin yang baik bagi Toman. Dan dia akan melindungi Toman dan anggotanya meski dengan nyawanya sendiri. Kisah Kiteta menatapnya tajam karena rencananya digagalkan. Di sini ternyata Takemichi dilantik menjadi ketua divisi 1 Toman yang menggantikan Baji. Dan film ini pun selesai. Film yang sangat cocok untuk orang yang suka film tentang tawuran antar geng dan drama sekaligus. Action yang sangat epik dan drama yang mampu membuat penontonnya malah ikutan sedih. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.